Ya, Kang Maman udah sambung. Waalaikumsalam. Steady. Cucu Kang, suaranya itu. Iya, lagi makan, lagi diberi makan. Hmm. Gimana, sehat semuanya Kang? Alhamdulillah, semoga terus. Kemarin yang 17 orang keluarga, ponakan, sepupu, adik ipar, semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing setelah dirawat karena COVID. Mudah-mudahan lancar ke depan, mudah-mudahan sehat ke depannya. Amin, amin. Nah, Amin. ya, jadi malam ini kita live Instagram ini di Australia sudah jam 11 malam. Di tempat Kang Maman jam 7 ya? Iya, betul. Ya. Jadi apa nih Kang yang lagi dikerjain belakangan ini dalam musim pandemi ini? Bulan Februari kalau bukan Gus Nadir yang minta mungkin saya nolak. Karena ini Februari saya deadline harus segera tuntas satu buku kerjasama saya dengan Mice kartunis yang dulu kita kenal dengan kartun Benny dan Mice. Itu ada dengan satu perusahaan. Kemudian setelah ini kita akan langsung bikin buku lagi bercerita tentang ibu kami yang dua-duanya sudah wafat. Lalu saya sudah dihubungin oleh Mas Putut Wijanarko dari Nora, dari Mizan Group, dan menagih saya dengan Gus Nadir. Kapan itu hidup kadang begitu jadi film? Jadi tanggung jawabnya dari tanggung jawabnya dari Gus Nadir. Kemudian ini secara kebetulan hari ini Bapak mertua Pak Rahmat Saleh ini 3 tahun wafatnya. Jadi langsung saya ingat bapaknya Gus Nadir juga, Kiai Haji Ibrahim Hosen Al-Fatihah, sama-sama dua sahabat yang menjadi dua di antara sekian pendiri Bank Syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat. Itu yang ya pas hari ini, pas 11 Februari. Saya rencana bikin ke depan ya, apalagi yang mampu saya bikin selain menulis. Juga mengumpulkan beberapa tulisan Gus Nadir yang saya sudah janji untuk saya kurasi dan kemudian tawarkan lagi menjadi buku. Itu aja pekerjaan saya hari-hari ini. Bisanya hanya menulis Kang ya, menyisir belum bisa ya. Dia lagi belajar nyisir jenggot, nggak bisa rapi. Aduh, parah betul. Jadi yang kita disindir tadi di Twitter kita disindir tuh. Gara-gara saya bicara soal buzzer, lalu ada yang masuk yang bilang, oh ternyata memang sudah terencanakan ya, antara dialog sisir itu ada tujuan tertentunya. Orang sekarang gampang sekali curiga ya, sementara kita sendiri tidak pernah berpikir soal itu. Kenapa di era-era seperti sekarang orang justru bukannya saling rangkul tapi malah saling pukul ya? Ya, dan seringkali komentar-komentarnya itu mengaitkan satu hal dengan hal lain yang sebetulnya nggak ada kaitannya apa-apa, gitu ya. Tapi dicoba dicari, dikait-kaitkan. Gitu ya. Karena memang banyak yang tidak bisa membedakan antara asumsi, ya data, fakta, analisa, gitu ya, khayalan, gitu. Akhirnya jadi halu, gitu ya. Jadi semuanya dicampur adukan, gitu ya. Ya, kalau menurut Gus Nadir, kesalahan berpikir seperti ini memang bagian dari pasca kebenaran itu ya? Atau ya kita aja yang halu? Saya kira memang awalnya itu dulu, seingat saya, memang dunia medsos ini kan dulu pernah dibuat, ada istilahnya itu logika genre dulu ya. Ya. Jadi kalau Kang Maman ingat dulu ada tokoh yang sebelum ditangkap dan setelah itu tenggelam ya, genre itu ya. Itu kan banyak
banyak sekali postingan-postingan dia yang kemudian diamini oleh follower yang banyak sekali itu model model logika seperti itu gitu. Jadi ketika ada satu peristiwa, jadi yang dicari adalah celah-celah mempertanyakannya itu gitu. Nah, ini yang kemudian dikembangkan gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah ngomong A, oh itu maksudnya B gitu misalnya. Atau kalau misalnya A akan dipertanyakan, ini A-nya huruf A besar apa A kecil gitu. Jadi hal-hal yang itu yang banyak dipertanyakan. Nah, selepas itu saya lihat model-model berpikir seperti itu berkembang luas di medsos gitu ya. Sehingga ketika kita bicara A, kemudian yang menanggapi membawa asumsinya sendiri, oh yang dimaksud A ini sebetulnya sedang ngomongin B gitu. Padahal jelas-jelas ngomongin A. Hanya kita isu A, tidak bicara isu B gitu. Bahkan kita tidak menyebut nama, atau misalnya posting yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa aktual yang terjadi gitu ya. Tapi akan selalu dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan. Nah, tadi saya nge-tweet aja, tiba-tiba ada yang menyambar lalu memaksa saya untuk menjawab pertanyaannya. Seolah-olah menjawab pertanyaan adalah sebuah kewajiban. Padahal saya cuma bilang satu, yang harus dibenahi itu buzzer atau wartawan yang juga buzzer. Dan bagaimana dengan dengan wartawan yang menjadi koordinator buzzer. Itu saya ngomong seperti itu aja, seolah-olah saya memberikan pernyataan bahwa saya menggiring orang untuk memilih salah satu dari dua. Padahal dia bisa menjawab kan dua-duanya. Tapi pokoknya kepala dia untuk mengatakan bahwa Kang Maman sudah mengarahkan orang untuk memilih salah satu. Kok dia maksa ya? Yang ngomong saya yang maksa dia. Dan tergantung persepsi dia. Karena kan di dunia medsos sekarang ini, orang itu sibuk bicara positioning. Jadi posisi dia apa? Dia berada di kubu mana? Dia kemudian ada di mana? Nah, sehingga kalau sudah ditempatkan bahwa Kang Maman itu berada di satu kubu, maka kemudian dia akan diposisikan, Kang Maman akan selalu sama dengan kubu itu gitu ya. Misalnya. Jadi banyak juga yang seringkali mention gitu ya, mention nyinyir ke saya misalnya, itu isu apapun gitu. Terus saya lihat orang-orang yang di mention itu ya, bukan selain saya, yaitu orang-orang yang dianggap berada di kubu tertentu gitu ya. Jadi saya dianggap bagian dari kubu tertentu, yang karena itu saya pasti punya pendapat yang sama dengan kubu itu dalam semua isu gitu ya. Sehingga kemudian diposisikan seperti itu gitu. Nah, padahal ini kan sudah menjadi cair setelah Pilpres, apalagi kemudian Pak Prabowo, Pak Sandi sudah gabung di kabinet, kan sudah berlalu sebetulnya kan. Kubu-kubuan itu kan sebenarnya sudah berlalu. Gitu. Tapi kan masih enak di posisi masih enak di posisi Gus Nadir, diidentifikasi di satu kubu lah saya. Waktu di Indonesia Lawak Club atau sekarang, kalau lagi ngomongin sesuatu yang dianggap menyindir kubu A, saya dianggap sebagai kubu B. Satu titik saya mengkritisi kubu B, saya dianggap kubu A. Sampai di sebuah WA group saya disebut sebagai bermain dua kaki dan musuh dalam selimut, dan kemudian dikeluarkan dari kubu tersebut. Jadi saya sebenarnya ini peranakan cebong dan kampret. Apa ya kalau sampai jadi peranakan cebong dan kampret? Dan gak enak, gak dapat kiri kanan, gak dapat apa-apa, saya sampai ketawa. Sama ketika kemarin saya ikut mendorong Rahayu Saraswati di Tangerang Selatan misalnya, untuk ikut menjadi cawalkot. Pikiran saya cuma satu, semangat keberagaman yang harus dibawa. Dan sudah selesai, sudah harusnya move on. Pak Prabowo sudah jadi bagian dari kabinet Pak Jokowi, tetap aja masuk kan, bener kan? Ternyata dari dulu memang Kang Maman itu bagian dari, itu tuh, dan tidak boleh dibantah. Persepsi dia harus diyakini sebagai sebuah kebenaran. Lah yang jalanin saya, yang kemudian punya keyakinan tersendiri saya, semangat untuk menjaga kebinekaan itu saya, tetap aja dipaksa harus masuk ke dalam satu kubu. Nah ini pemikiran-pemikiran yang gagal pikir atau pemikiran-pemikiran post-truth yang seolah-olah kebenaran itu adalah di tangan dia,
betul-betul membuat masa pandemi ini menjadi makin suram. Karena orang-orang masih aja berada dalam kotak-kotaknya sendiri, dalam gelembung-gelembungnya sendiri, dalam bubble-bubble-nya sendiri, dan susah untuk diterobos bubble tersebut sampai sekarang. Sehingga perdebatan tentang pandemi pun masuk ke ranah politik. Bagaimana Pak Jokowi dicurigai, bagaimana apa yang disuntikan ke dia dianggap main-main, bercanda, bukan vaksin, dan lain sebagainya. Begitu udah terbukti disuntik vaksin, masih dipertanyakan kualitas vaksinnya, berbeda nggak dengan rakyat dan sebagainya. Nggak pernah berhenti. Termasuk Kapan cara kita bisa termasuk cara menyuntiknya. Nah, kapan kita bisa berhenti memperdebatkan sesuatu yang tidak produktif seperti ini, sementara Elon Musk sudah kemana-mana, beberapa negara sudah ngomongin Mars, kita masih ngomongin yang beginian. Ya memang akhirnya Kang Maman, ini kan proses pendewasaan bangsa. Ya, jadi memang proses ini nggak boleh di skip, tidak boleh dilewati begitu saja, harus dijalani memang. Jadi, Setuju. di saat literasi kita memang masih rendah, terus kemudian datang medsos ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita sedang belajar sebetulnya, belajar berkomunikasi dengan baik lewat platform medsos yang terbatas, gitu ya. Masing-masing ada batasan. Di Twitter hanya berapa? 144 ya. Karakter ya. Udah dua kali lipat sekarang. Terus kemudian videonya berapa? 2 menit 20 detik. Sementara di Instagram videonya 1 menit gitu misalnya. Jadi jadi memang kita dipaksa untuk berpikir yang ringkas, padat gitu ya, tepat sasaran gitu ya. Platformnya disediakan seperti itu gitu. Tapi yang ternyata akhirnya kita sukar untuk melakukan verifikasi, sukar untuk melakukan klarifikasi gitu ya. Dan repot. Tadi balik ke soal buzzer sama media gitu. Di satu sisi kita punya masalah dengan para buzzer gitu ya. Dan meskipun pemerintah membantah, termasuk terakhir lewat Bang Fajrul bahwa tidak punya buzzer, saya kira semua orang tahu ada buzzer itu, ada buzzer berbayar, ada buzzer yang ideologis, mungkin dia tidak dibayar tapi dia sangat ideologis, pokoknya dukung si A atau dukung si B gitu ya, apapun ceritanya junjungannya pasti benar gitu ya, itu buzzer ideologis. Ada lagi buzzer polos kan gitu kan, dia nggak ngerti, dia nggak dapat bayaran, dia juga tidak ideologis, dia cuma ikut-ikutan, orang pasang tagar dia juga main tagar, dia apa asal cocok, ini kan buzzer polos gitu. Nah, buzzer polos yang dimanfaatkan sebagai bagian dari follower yang bisa dimonetisasi oleh buzzer-buzzer yang pinter memonetisasinya. Ya, betul, ya. Jadi, nah terus di media juga bermasalah. Media kan sekarang seperti kita tahu gara-gara medsos ini sukar mendapatkan uang lagi. Iklan tidak lagi banyak. Karena sekarang para tokoh-tokoh, apalagi di masa pandemi, masing-masing sudah punya kanal YouTube, kanal medsos, mereka bicaranya di kanal masing-masing, sehingga akhirnya media untuk menarik minat dengan clickbait, gitu kan, dengan judul yang bombastis, terus seringkali kemudian kualitasnya juga tidak dijaga karena ingin cepat beritanya. Jadi saya kira memang kita punya banyak persoalan saat ini. Terakhir yang kemarin yang sempat ramai hari ini soal Detikcom bicara soal istrinya Jering. Ya, betul. Misalnya itu kan ingin clickbait saja sebetulnya, tanpa memperdulikan sisi kemanusiaan yang ada. Nah, jadi memang di situ yang ingin saya tekankan, bahwa tidak bisa lagi bikin paradoks antara buzzer dengan wartawan, dengan pers, kalau semuanya punya kelakuan yang hampir sama. Saya mengkritisi itu sebagai jurnalis senior yang betul-betul zaman dulu kita jaga betul kode etik jurnalistik, yang sekarang hampir kemudian banyak dilupakan. Lalu tiba-tiba ada yang mengkritisi buzzer, bahwa buzzer harus ditertibkan. Menurut saya
Tidak cuma buzzer yang harus ditertibkan, jurnalis juga harus ditertibkan. Sama-sama harus menertibkan diri. Jangan perdebatan ini sebenarnya hanya untuk rebutan pasar saja. Dulu buzzer nggak dianggap, pers masih bisa berjaya, tiba-tiba sekarang buzzer luar biasa dahsyatnya. Lalu kemudian media kehilangan pasar. Contoh sederhana, saya baru lihat Instagramnya Rafina Gita, istrinya Raffi Ahmad, lagi makan di kolam renang dengan follower 50 juta, yang views, yang kasih tanda like aja sudah lebih dari 1 juta. Dan tidak pernah saya temukan itu di Instagramnya media cetak. Sampai seangka 1 juta seperti itu misalnya. Nah, di kondisi seperti itu seharusnya jangan membuat media kalut, dan justru harus menjadi kesempatan media untuk kreatif, untuk betul-betul kreatif melawan hal tersebut. Kalau tidak, ya justru medianya yang akan terseret ke sana. Dan itu yang saya khawatirkan sebagai orang yang pernah 18 tahun ada di dunia jurnalistik. Dulu kan mereka dengan sombong, dengan bangga mengatakan netizen, jurnalis warga itu bukan wartawan. Dan meyakinkan itu kemana-mana. Tapi begitu sekarang mereka kalah dari segi pasar, mulai itu mereka melakukan itu, padahal pada titik tertentu kutipan-kutipan buzzer dengan mudahnya dipindahkan saja ke media cetak. Pernyataan Gus Nadir hari ini pun pasti bisa jadi diklik, dikutip, dimasukkan ke media cetak. Lalu kemudian dianggap sebagai produk, sebagai produk jurnalistik misalnya, tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi, dan tanpa melihat apa yang Gus Nadir selalu katakan, lihat dong teks dan konteksnya. Ketika saya mengkritisi buzzer istana, lihat teks dan konteksnya. Ketika saya memuji mereka, lihat dong teks dan konteksnya. Jangan langsung dikotakan bahwa kamu kadrun, kamu cebong, itu udah lewat. Seharusnya seperti itu kan. Persoalannya, pendewasaan ini yang tidak jalan, dan seharusnya jadi tanggung jawab media juga untuk mendewasakan kita semua. Untuk tetap yakin dengan garisnya bahwa menjaga kode etik jurnalistik, seperti kata Tom Rosenstiel yang menciptakan 9 elemen jurnalisme, seharusnya membuat media semakin kukuh, semakin kuat. Persoalannya banyak media yang justru terseret arus, malah ikut-ikutan seperti yang selama ini mereka tudingkan pada jurnalisme warga dan pada buzzer. Ini persoalannya. Lalu kalau kemudian melihat para buzzer, misalnya kita sebut aja buzzer tanpa P, bukan buzzer rupiah misalnya. Begitu emosional, begitu berteriak-teriak, begitu sangat keras. Sebenarnya dia mencontoh siapa sih? Dia mencontoh orang-orang tua kita, senior-senior kita, wakil-wakil rakyat kita yang juga kadang-kadang tidak punya etika ketika memanfaatkan frekuensi milik publik dalam berdebat di televisi. Kalau mereka bisa begitu, kenapa kami tidak? Dan saya lebih hormat kepada buzzernya di sisi ini. Kenapa? Dia tidak menggunakan frekuensi milik publik, dia menggunakan frekuensinya dia sendiri, tanggung jawab moralnya dia sendiri, dihukum dia sendiri. Sementara banyak orang yang berteriak-teriak di media mainstream berlindung di balik saya sebagai wakil rakyat punya hak untuk itu gitu. Lalu apa haknya netizen, apa haknya buzzer, apa haknya orang biasa kalau sedikit-sedikit kemudian dikritisi dan diserang dan dianggap sebagai kamu pasti bayaran. Gus Nadir nih pasti dibayar untuk menyerang ini misalnya. Gus Nadir karena kecewa maka dia menyerang ini. Selalu ada saja alasan-alasan yang diciptakan untuk menyerang kita balik di setiap upaya kita mengkritisi. Padahal dari dulu orang misalnya bilang saya sangat Jokowi, sangat Jokower. Apakah kalau saya sangat Jokowi saya tidak boleh mengkritik Pak Jokowi? Hak saya untuk mengkritisi Pak Jokowi, dan justru tanggung jawab moral saya mengkritisi Pak Jokowi karena saya sudah menitipkan suara saya ke beliau. Kalau suara saya tidak tersampaikan, hak saya dong mengkritisi, bukan sekedar mengiyakan terus-menerus. Kira-kira seperti itu, saya nggak tahu dari perspektifnya Gus Nadir.